Halo, perkenalkan, nama saya Restiana, NIM 220118-043. Saya dari kelas A11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita berjudul Asal-usul pohon kelapa. Cerita dari Provinsi Papua. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya memiliki manfaat bagi manusia. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Coconus nospera ini termasuk tumbuhan tropis yang bisa ditemukan pada hampir semua wilayah di Kepulauan Nusantara. Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan cerita rakyat dari suku Asmat Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya membuat berbagai jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah seorang anak bernama Sipriu. Tidak seperti anak-anak suku lainnya, Sipriu sangat manja kepada ibunya. Anak-anak seusia Sipriu biasanya sudah belajar berburu di hutan dan mempelajari berbagai keahlian lainnya. Sedangkan ayah Sipriu adalah seorang pemburu handal. Setiap kali berburu selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ketika ayah Sipriu membawa seekor burung aswari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Sipriu, saatnya kamu mulai belajar berburu dan belajar berbagai keahlian lainnya. Tapi Sipriu masih kecil. Dia belum saatnya berburu. Ketika seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tetapi juga sudah mahir membuat panah dan tidur jeuh. Jeuh adalah rumah khusus yang ditempati oleh kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeuh ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki yang usianya belum mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki rumah jeuh. Karena engkau terlalu memanjakannya, akhirnya dia menjadi penakut. Hanya untuk tidur di rumah jeuh pun dia tidak berani. Ayah Sipriu pun akhirnya pergi ke rumah jeuh untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya. Sedangkan Sipriu yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Ketakutan Sipriu bukan hanya karena rumah jeuh yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dengan rumah jeuh. Konon katanya, seperti yang sering dia dengar, pohon ucu ini ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin bagi suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh, tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik karena suka menolong dan tidak pernah mengganggu. Meskipun demikian, Sipriu yang penakut tetap tidak berani berada di dekat pohon ucu itu bahkan pada siang sekalipun. Dan pada hari itu, mulai nanti malam, Sipriu harus tidur di rumah jeuh. Sebagai ibunya, kamu jangan melarangnya, karena hal itu akan melanggar adat. Tentunya kamu tahu akibat jika kita melanggar adat suku kita. Aku dan Sipriu bisa dihukum oleh para tetua adat. Aku tahu anak ini sangat penakut, tetapi di rumah jeuh, dia akan mendapat bimbingan dari para tetua adat. Aku pun sangat malu punya anak laki-laki yang sangat penakut. malam harinya Sipriu dan ayahnya pun
berjalan menuju rumah Jeu melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Penghuni pohon ucu itu baik. Tidak usah takut. Setelah si Priu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Mengapa anak itu takut sekali? Padahal selama ini aku selalu berbuat baik kepada semua orang. Di dalam rumah Jeu, seperti biasanya, para tetua adat akan memberikan petua-petua maupun cerita mengenai perang atau dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, si Priu yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Dia segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Tapin adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Malam itu, si Priu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Jeu. Ayah si Priu sepertinya melatih keberanian anaknya, sehingga memaksanya pergi sendiri ke rumah Jeu. Begitu sampai di pohon ucu, si Priu yang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di rumah Jeu, si Priu segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-teman si Priu hanya melihatnya dengan heran. Begitulah terjadi setiap malam. Si Priu yang ketakutan selalu berlari ketika melewati pohon ucu. Di dalam rumah Jeu, si Priu tidur lebih dahulu dan tidak sempat mendengarkan petua dari tetua adat. Setelah malam semakin larut, maka semua penghuni rumah Jeu itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh ucu mendatangi rumah Jeu tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi sukunya. Akan kuambil rohnya dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna, tidak hanya bagi sukunya, tetapi juga bagi manusia lainnya. Roh ucu itu pun masuk ke dalam rumah Jeu dan membawa roh si Priu. Pagi harinya, Apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? Si Priu masih tidur. Tidak biasanya dia bangun terlambat. Setiap pagi dia tidur cepat dan bangun paling awal. Tolong bangunkan dia. Si Priu, bangun! Hari sudah pagi. Si Priu. meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Priu juga tidak bangun. Melihat keanehan tersebut, teman si Priu segera memanggil para warga sekitar suku lainnya, termasuk ayah dan ibu si Priu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Si Priu yang ternyata sudah meninggal pun segera dimakamkan. Seluruh warga suku sangat heran, kenapa si Priu tiba-tiba saja meninggal. Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncul sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama,
pohon tersebut semakin besar dan berbuah lebat. Keesokan paginya, seluruh warga suku terkejut melihat pohon aneh yang tumbuh di makam si Priu. Sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu kemudian disebut dengan istilah jisin atau pohon kelapa dalam suku Asmat. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akimanmak yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang bermanfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia. Tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita asal-usul pohon kelapa adalah sebagai seorang manusia, usahakan untuk menjadi seseorang yang berguna bagi sekitar. Jangan egois seperti halnya si Priu yang tak mau mengumpulkan keberaniannya agar bisa melindungi kampung. Pada akhirnya, hidupnya hanya diliputi dengan kesialan.